Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang strategi dan taktik negosiasi. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Naila Oktavianingrum, NIM 202011207. Yang kedua, Elva Novianti, NIM 202011208. Yang ketiga, Ervina Nurul Azizah, NIM 202011217. Yang keempat, Rizky Diva Abdullah, NIM 202011350. 1. Pengertian strategi dan taktik negosiasi. Menurut Kamus Webster, strategi dapat didefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sedangkan yang dimaksud dengan taktik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Baik strategi maupun taktik menuntut keterampilan khusus dalam bernegosiasi. Negosiasi yang sukses bukan saja hasil dari perencanaan atau persiapan yang baik, tetapi juga implementasi yang baik dari seluruh negosiasi. Tahap perencanaan negosiasi. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi Anda, memutuskan strategi Anda, dan memperjelas proses bernegosiasi. A. Sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi atau negotiation object adalah apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. B. Strategi negosiasi. Komponen kedua adalah strategi negosiasi atau negotiation strategi yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memang diperlukan strategi yang tepat. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat Anda gunakan dalam bernegosiasi, antara lain, strategi kooperatif. 1. Sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak. 2. Memakai semboyan win-win solution atau saling menguntungkan. Ketiga, mempercayai pihak lawan. Keempat, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Kelima, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Selanjutnya adalah strategi kompetitif, yaitu 1. Sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan. 2. Tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. 3. Menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan. 4. Tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Selanjutnya adalah strategi analitis, yaitu 1. Mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, bukan seorang petarung. 2. Memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. 3. Berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. 4. Menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. 5. Membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Berikut ini beberapa taktik negosiasi yang sering digunakan dalam praktek bernegosiasi, antara lain A. Taktik cara Anda. Yang termasuk dalam taktik dengan cara Anda adalah bahwa Anda mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Anda bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Andalah yang benar. Andalah yang berinisiatif dan mempertahankannya. Anda yang mengendalikan proses negosiasi dan Anda terus menekan. B. Taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Andalah yang memutuskan untuk bersikap reaktif atau bukan proaktif. Siap bekerja sama jika proposal pihak lawan sejalan dengan sasaran Anda. Anda setuju, tidak setuju, dan kadang-kadang mengembangkan ide-ide mereka. Anda membuat mereka berhasil. C. Taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda tetap bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah.
Taktik ini dilakukan karena Anda ingin mempertimbangkan sesuatu. Salah satu trik untuk mengulur waktu, upaya untuk membuat pihak lawan gugup atau grogi, dan Anda percaya inilah saatnya untuk menilai secara perspektif. Yang kedua adalah situasi negosiasi. Berdasarkan situasi. Bila dinilai berdasarkan situasi, maka negosiasi akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Yang pertama yaitu negosiasi formal, adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Yang kedua, sedangkan negosiasi informal adalah jenis negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. 3. Negosiasi dan lelang. Negosiasi dan lelang cenderung berkaitan karena dalam melakukan pelelangan kita biasa melakukan negosiasi terhadap harga produk. Setelah mencapai kesepakatan dengan titik harga yang telah ditetapkan, maka negosiasi dan lelang dikatakan berhasil. Pengertian negosiasi. Suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Salah satu tujuan orang bernegosiasi adalah menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Dengan kata lain, hasil dari sebuah negosiasi adalah adanya kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Contoh kasus mengenai negosiasi seperti Christopher Columbus meyakinkan Ratu Elizabeth untuk membiayai ekspedisinya saat Inggris dalam perang besar yang memakan banyak biaya atau sengketa Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Pengertian negosiasi menurut para ahli. 1. Hartman menegaskan bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Pengertian ini merupakan pengertian negosiasi yang sesuai dan cocok diterapkan baik dalam dunia bisnis maupun non-bisnis. 2. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. 3. Sementara itu, menurut Cass, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Berdasarkan ketiga pengertian negosiasi tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Pengertian lelang. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar. Peserta lelang memberikan penawar harga lebih tinggi, dan kemudian barang terjual kepada penawar harga tertinggi. Ada beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu, minimum atau maksimum, batas harga penawaran, dan peraturan khusus menentukan penawar yang menang dan harga. Peserta lelang mungkin atau tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain, tergantung pada lelang. Penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui perwakilannya, termasuk telepon dan internet. Penjual biasanya membayar komisi kepada pelelang atau perusahaan lelang berdasarkan persentase penjualan terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.